the day, even wrote down the day that I fell for you. And now it's crossed out in red. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, saya Dina Melia dari kelas Ta'alum 24. Di sini saya akan melakukan praktek ibadah guna menyelesaikan tugas akhir dari Bapak Ustadz Dharma. Selamat menyaksikan. Menurut syariat Islam, toharo yaitu bersuci dari hadas maupun najis, sehingga seseorang dapat diperbolehkan melakukan ibadah wajib yang dituntut harus dalam keadaan suci, seperti sholat dan ibadah wajib lainnya. Bersuci dalam hal ini yaitu seperti bersihnya anggota badan, pakaian, tempat ibadah, lokasi, dan lain sebagainya. Najis yaitu suatu kotoran yang menjadi salah satu penyebab terhalangnya ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najis ini ada 3. Yang pertama najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Yang pertama yaitu najis ringan. Najis ini yaitu seperti air seni bayi yang belum genap 2 tahun dan tidak memakan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikan jenis najis ini yaitu dengan cara memercikan air bersih atau air suci terhadap permukaan yang terkena najis tersebut. Yang kedua yaitu ada najis sedang. Jenis najis ini seperti darah, nanah, air seni, tinja, bangkai, dan lain sebagainya. Cara menyucikan najis ini yaitu dengan cara menyiramkan atau membersihkan dengan air kepada benda yang terkena najis tersebut, atau dapat membasuhnya sehingga hilang rasa, zat maupun bau terhadap benda yang terkena najis tersebut. Yang ketiga yaitu ada najis berat. Najis ini berasal dari anjing dan babi. Cara menyucikan najis ini yaitu dengan cara disamak, yaitu membasuh bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali dengan air yang bercampur dengan tanah liat. Hadas yaitu keadaan tidak suci di dalam diri seorang muslim, sehingga menyebabkan dirinya tidak boleh untuk melaksanakan sholat, tawaf, dan ibadah wajib lainnya. Hadas ini ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Cara menyucikan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Apabila tidak ada air maka boleh dilakukan dengan cara tayamum. Yang kedua yaitu hadas besar. Cara menyucikan hadas besar yaitu dengan cara mandi wajib, yaitu dengan cara membasuhi seluruh anggota tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan apabila tidak ada air, maka boleh dilakukan dengan cara tayamum. Tata cara tayamum yaitu yang pertama, carilah debu atau tanah yang bersih yang terbebas dari hadas dan najis. Yang kedua, arah kiblat. Mari kita mengarah kiblat untuk melakukan tayamum. Kemudian marilah membaca doa yaitu nawaitu tayammuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, letakkan kedua tangan Anda dengan jari yang rapat di atas debu atau tanah tersebut. Kemudian angkat, sebelum diusapkan ke seluruh wajah, tembus atau tiup dahulu debu yang ada di tangan agar tidak terlalu banyak. Kemudian usap sisa debu yang ada di tangan ke seluruh wajah. Selanjutnya, letakkan kembali kedua tangan di atas debu dengan cara merenggangkan jari-jari. Kemudian, angkat tangan dan basuh sisa debu yang ada di telapak tangan ke punggung tangan sebelah kanan hingga sampai ke siku. Lalu kembali ke area jempol dan menutup kembali jari-jari yang renggang. Lakukan hal sebaliknya. Selanjutnya, gabungkan antara kedua tangan kanan dan kiri, lalu gosok pada sela-sela jari. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati dan lillahi ta'ala. Allahu akbar.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar. Subhana rabbil azimi wa bihamdi subhana rabbil azimi wa bihamdi subhana rabbil azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu milu samawati wa mil'ul ardi wa mimma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warjuhni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wala hadirat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai media sosial. Pada era globalisasi saat ini, siapa yang tidak asing dengan yang namanya media sosial? Dengan media sosial, kita mampu dan mudah melakukan segala kegiatan, baik itu berchatting, menyebarkan video, menyebarkan informasi, menelpon, dan lain sebagainya. Sangat mudah kita lakukan karena adanya media sosial. Pada saat ini hadirin, media sosial sangat meledak di kalangan para remaja maupun para orang tua. Semua kalangan pada saat ini menggunakan media sosial. Tetapi hadirin wal hadirat, sebagai umat manusia yang beragama, sudah hendaknya kita harus berhati-hati dan teliti dalam menggunakan yang namanya media sosial. Sebab hadirin, apapun yang kita lakukan di dalam media sosial, kalimat yang kita ketik, foto, video yang kita unggah dan kita tonton, wajib kita pertanggungjawabkan di akhirat maupun di dunia kelak dan akan mendapatkan balasannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah," yang artinya barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarrah
maka dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan seberat zarrah, maka dia akan mendapatkan balasannya pula. Dari ayat tersebut, hadirin wal hadirat, dapat kita peroleh kesimpulannya bahwasannya dalam menggunakan media sosial kita harus bijak dalam menyikapinya, karena setiap foto, video, kalimat yang kita unggah dan kita tonton wajib kita pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak, meski hanya sebesar biji zarrah sekalipun. Sebab hadirin, apapun yang kita lakukan di dunia, bahkan di media sosial sekalipun, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat dan senantiasa mengawasi apapun yang kita lakukan, bahkan di media sosial sekalipun tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengawasi kita dalam keadaan apapun. Oleh karena itu hadirin, sebagai umat manusia yang beragama, yang berwawasan dan berpendidikan kepada umumnya mahasiswa kita sekalian, untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa innaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamak qasar takdim yaitu dalam hal ini zuhur dan asar, niatnya usolli fardu zuhri raqataini qasran majmu'an illahi asru adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat fardu zuhur 2 rakaat qasar dengan menjamak asar kepadanya karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu sholat qasar jamak takhir, niatnya yaitu usolli fardu asri raqataini qasran majmu'an illahi asru adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat salat fardu asar 2 rakaat qasar dengan menjamak zuhur kepadanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thanks for watching. Bye bye.